Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi bil fi tahsis taulan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'mati akhwana wa nazal ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khallana wa salatu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi alladhina ittaba'uhu wa tadaw bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsana. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anil Ma'mun daripada Khalifah al-Ma'mun. Khalifah al-Ma'mun ini adalah Khalifah Abbasiyah ya. Termasuk Khalifah Abbasiyah, termasuk Abbasiyah, putranya Khalifah Harun ar-Rasyid. Anau sesungguhnya keadaan balagho sampai kabarnya, balagho sampai maksudnya sampai ceritanya, kabarnya hu kepada al-Ma'mun anna rajulan, ada seorang laki-laki muhtasiban yang muhtasib adalah orang yang mempersiapkan atau bergerak dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yamsi, yang berjalan siapa rajul finnasi di dalam manusia, ya'muru perintah siapa rajul hum pada annas bil ma'rufi dengan perkara ma'ruf, wa yanha dan melarang siapa rajul hum pada annas anil mungkari dari perbuatan mungkar. Walam yakun, dan tidak ada siapa rajul makmuran itu diperintahkan min indihi dari sisihnya Sultan Ma'mun atau Khalifah al-Ma'mun tadi. Bidzalika, dengan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'amara, maka perintah siapa al-Ma'mun bayut khila, supaya dimasukkan rajul alaihi atas al-Ma'mun. Falamma sara, maka tatkala jadi siapa rajul baina yadeh di antara hadapannya al-Ma'mun, qala berkata siapa al-Ma'mun lahu kepada rajul, inau sesungguhnya keadaan balagha telah sampai ceritanya nih kepada saya, anaka sesungguhnya kamu ra'aita memandang siapa kamu nafsaka pada diri kamu, ahlan itu menjadi orang yang ahli, lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, orang yang ahli untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, min ghairi an na'mura, dari tanpa supaya memerintahkan siapa kami kepada kamu. Wa kana, dan ada siapa al-Ma'mun Khalifah Ma'mun jalisan itu duduk ala kursiin atas kursi, yang dulu memandang siapa al-Ma'mun fi kitabin di dalam kitab, au qissatin atau buku tentang cerita-cerita. Fa'aghfala, maka melalaikan hu kepada fa'aghfala, maka lalai hu kepada al-Ma'mun. Fa'aghfalaku, maka melupakan apa itu ya, hu kepada al-Ma'mun. Fawaqa'a, maka jatuh minhu daripada Khalifah al-Ma'mun, fasara, maka jadi apa perkara itu, tahta qadamih di bawah kakinya al-Ma'mun, min haitsu lam yash'ur, dari sekiranya tidak mengerti siapa, tidak terasa siapa al-Ma'mun. Faqala, maka berkata siapa rajul lahu kepada al-Ma'mun, faqala, maka berkata lahu kepada al-Ma'mun siapa al-muhtasib, orang yang bergerak dalam amar ma'ruf nahi mungkar, irfa, hendaklah mengangkat siapa tuan qadamaka pada kaki tuan, an asma'illah, daripada nama-namanya Allah Ta'ala mahlur Allah. Sumakul, lantas mengucapkan siapa rajul, Sumakul, lantas mengucapkan siapa al-Ma'mun, masyita, apa yang kau kehendaki. Falam yafham, maka tidak faham siapa al-Ma'mun muradahu pada maksudnya rajul. Faqala, maka berkata siapa rajul Ma'mun al-Ma'mun, madza taqul, apa yang kau ucapkan. Hatta a'ada, sehingga mengulangi rajul hu kepada Ma'mun salasan, pada 3 kali ucapan. Falam yafham, maka tidak faham siapa al-Ma'mun. Faqala, maka berkata siapa rajul,
imma rafa'ta au a'adzinta li hatta arfa. Imma rafa'ta, apakah engkau mengangkat sendiri tuan raja, tuan khalifah, au azinta, atau kamu memberikan izin li pada saya hatta arfa, sehingga saya mengangkatnya itu barang. Faqala, maka berkata siapa Ma'mun, qad azantu lak, sungguh mengizinkan siapa saya laka bagimu. Fanadzara, maka melihat siapa Al-Ma'mun, Khalifah Ma'mun, tahta qadamih, di bawah telapak kakinya Ma'mun. Fara'a, maka kemudian melihat siapa Ma'mun al-kitab, pada tulisan, pada buku. Fa'akhadha, maka mengambil siapa Ma'mun hu kepada kitab, wa qabbala, dan mencium siapa Ma'mun hu kepada kitab, wa khajala, dan malu siapa Ma'mun. Ini cerita Al-Ma'mun ini memanggil orang. Ceritanya orang yang bekerja amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, di dalam diskusi itu tiba-tiba kemudian ada buku yang di situ mesti tulisan Arab, ada tulisan asma-asma Allah jatuh. Tapi Raja Al-Ma'mun tidak terasa. Raja Ma'mun itu tidak terasa. Dengarkan santri, paham apa paham? Jadi ini tidak terasa, buku itu jatuh di bawah. Maka kemudian karena dia itu rakyat biasa, wahai tuan raja, apakah kamu mengangkat sendiri ataukah saya mengangkatkan? Nah, maka kemudian apa yang mau maksud sampai 3 kali? Apakah engkau mengangkat sendiri ataukah kamu izinkan saya mengangkat? Apa itu? Nah, terus akhirnya dia mendekat, mengambil buku itu, mengambil buku itu. Wah, begitu lihat ada buku ternyata jatuh di kakinya Al-Ma'mun, maka Al-Ma'mun itu kemudian langsung diambil buku itu, dicium. Buku itu dicium, dan kemudian Al-Ma'mun itu merasa malu. Jadi itu yang dilakukan oleh Raja Al-Ma'mun. Raja Al-Ma'mun ini adalah raja yang sangat peduli kepada pendidikan, pendidikan agama maupun teknologi itu luar biasa. Raja Al-Ma'mun itu luar biasa menggaji sama orang-orang yang bekerja dalam ilmu pengetahuan, itu luar biasa. Jadi Raja Al-Ma'mun, hatta ada yang penelitian sampai orang-orang yang mempunyai spesifikasi keilmuan yang luar biasa seperti teknologi, seperti apa begitu, sampai mendapatkan gajinya sampai kalau sekarang ya ibaratnya seperti pemain-pemain sepak bola yang bintang-bintang sepak bola itu. Sampai bermiliar-miliar, ya, sampai triliunan. Itu saking luar biasa menghargai orang-orang yang ahlal ilmi. Nah, ini kalau ingin suatu negara hebat ya memang salah satu caranya harus menghargai orang-orang yang bekerja dalam ilmu pengetahuan, ya. Orang-orang yang khidmat dalam ilmu pengetahuan. Tapi masalahnya gini, jadi sekarang ini masa ada pokoknya kiai-kiai digaji dari pemerintah? Tidak ada, ya. Kiai-kiai tidak digaji oleh pemerintah, jalan sendiri cari jalan masing-masing. Santri-santri yang mondok nggak digaji oleh pemerintah, ya. Masya Allah. Padahal ini yang mengangkat negara, kejayaan Islam, kejayaan negara itu adalah orang-orang yang berkecimpung, berkhidmat dalam ilmu, harus dibiayai betul-betul, harus diperhatikan betul-betul. Kalau ingin maju, caranya seperti itu. Nah, ini kemudian ketika dia panggil seperti itu, ternyata orang ini Al-Ma'mun mengajarkan kalau ada kitab-kitab Allah, kalau ada kitab-kitab suci, tulisan-tulisan yang dimuliakan, kalimat-kalimat thayyibah, diambil, dicium, diambil, jangan dibiarkan. Jadi kalau salah satu bagian menghormati ilmu adalah yang di situ ada tulisan-tulisan ilmu, kalimat-kalimat thayyibah harus dijaga. Nah, paham apa paham? Santri tidak boleh membiarkan ada tulisan-tulisan Arab. Saya ini terus terang saja susah. Kadang-kadang sekarang ini banyak hal-hal yang menjadikan asma-asma Allah, nama-nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah, hatta ismullah, nama Allah yang mulia, itu banyak yang tersia-siakan gara-gara perilaku kita sendiri. Kita kadang-kadang membuat undangan aja pakai Bismillahirrahmanirrahim.
undangan tahlil bismillahirrahmanirrahim ya. Di situ berarti ada kalimat Allahnya. Tapi begitu sudah undangan sudah selesai dibuang kanan kiri. Nanti diinjak-injak kanan kiri jadi sampah di kanan kiri. Masya Allah. Kalau bisa jangan. Jadi undangan-undangan enggak usah pakai kalimat-kalimat thayyibah. Masalahnya karena kalau ada kalimat-kalimat thayyibah mesti kemudian kebanyakan orang menterlantarkan undangan itu dan dibuang di sampah. Akhirnya apa? Kalimat-kalimat thayyibah tidak terhargai, tidak terhormati. Paham ya? Kalau bisa jangan, enggak usah nulis-nulis kalimat bismillah segala macam undangan. Kalau nulis ya yang sekiranya yang sangat terpenting. Kita bikin buku, kita bikin apa gitu. Kalau ditulis sembarangan itu masalahnya kita bisa menghargai, bisa memuliakan apa tidak. Kamu juga tidak boleh santri nulis-nulis sembarang bismillah. Kadang-kadang nulis bismillah di kursi, di meja, di mana-mana, di buku sembarangan. Kayak mau latihan tulis-tulis, kau buang kanan kiri. Hati-hati. Kalau kamu membuang kanan kiri berarti kamu telah melecehkan kalimat-kalimat mulia. Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, makanya sikap kita kalau ada tulisan-tulisan yang seperti itu kamu ambil, langsung kamu cium, kemudian ditaruh yang baik. Suma'ada lantas mengulangi siapa Al-Ma'mun waqal lima ta'mur bil ma'ruf wa qad ja'alallahu dzalika ilaina ahlal bait. Lima, karena apakah ta'muru perintah siapa kamu bil ma'ruf dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa qad ja'ala dan sungguh menjadikan siapa Allah dzalika pada itu semuanya ilaina kepada kami, itu menjadi kewajiban kami ahlul bait ya, ahlul bait. Wa nahnu ta kami alladzina itu orang banyak qala yang alladzina itu orang banyak qala berfirman siapa Allah taala fihim di dalam mereka. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Alladzina itu orang banyak immakkanna apa itu jika kami menempatkan sungguh pada mereka bil ardi di muka bumi ini kaum maka mendirikan siapa mereka as-salat pada salat wa atau dan memberikan siapa mereka az-zakat pada zakat wa amaru dan perintah siapa mereka bil ma'ruf dengan perkara ma'ruf wa nahau dan melarang siapa mereka anil mungkari dari perkara mungkar. Faqala maka berkata rajul sadaqta benar engkau ya Amirul Mukminin wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman. Anta Tuhan kama wasofta sebagaimana yang mensifati siapa Tuhan nafsaka pada diri Tuhan minas sultan daripada menjadi sultan wa tamkin dan kekuasaan. Ghaira anna selain utawi saya wahai Tuhan a'wanuka itu adalah menjadi pembantu-pembantumu. Wa auliyauka dan menjadi penolong-penolongmu fih di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wala yungkir dan tidak ada yang membantah zalika pada itu semuanya. Illaman kecuali orang jahula yang tidak tahu, yang bodoh siapa man kitab Allah pada kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an wa sunnata Rasulillah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala qala berfirman siapa Allah Ta'ala melallah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minatu wanita-wanita yang beriman ba'dum sebagian mereka itu awliya'u ba'din menjadi pemimpin dengan sebagian yang lain. Ya'muruna yang mereka mengajak siapa mereka bil ma'ruf wa yanhauna dan mencegah mereka 'anil munkari dari perbuatan mungkar. Wa qala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukmin atau utawi orang yang beriman lil mukmin pada mukmin yang lain itu kal bunyani itu seperti bangunan satu. Ya suddu yang menguatkan apa ba'du sebagiannya mukmin ba'don pada sebagian yang lain. Nah, ini dalilnya. Jadi kalau masyarakat umum beramar ma'ruf nahi mungkar itu sesungguhnya adalah membantu tugas para pemimpin
pemimpin-pemimpin. Walaupun tidak harus pakai surat izin untuk amar ma'ruf nahi munkar. Paham apa paham ya? Jadi ini tugas kita semuanya. Karena di dalam Al-Qur'an dalilnya wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang terus bunyinya al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Waqad mukinta dan sungguh waqad mukinta dan sungguh diberi kekuasaan siapa Tuhan fil ardi di dalam bumi. Wa hada utawi ini kitabullah, ini adalah kitabnya Allah. Wa sunnatu Rasulillah dan sunnahnya Rasulullah, wa sunnatu Nabi dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qadda maka jika patuh siapa Tuhan lahuma pada Al-Qur'an dan hadis, syakarta maka bersyukur siapa Tuhan liman pada orang a'ana yang menolong siapa manka kepada Tuhan bijuz'in minhuma dengan bagian dari keduanya. Wa istakbarta dan jika takabur siapa Tuhan anhuma dari Quran hadis itu, walam tangqad dan tidak patuh siapa Tuhan lima pada perkara lazima yang menetapi kepada Tuhan minhuma dari Quran hadis, fa innal ladzi ilaihi amruka wa biyadihi izzuka maka fa'inal ladzi maka sesungguhnya zat ilahi kepada ladzi amruka utai perkara Tuhan wa biyadi di dalam genggamannya zat izzuka utai kemuliaan Tuhan wa dzulluka dan kehinaan Tuhan wa dzulluka dan kehinaan Tuhan qad syarata sungguh memberikan syarat anasungnya Allah la yudayyi'u tidak akan menyanyiakan siapa Allah ajroman pada pahalanya orang ahsan yang berbuat baik siapa man amalan pada amal perbuatannya. Bakul maka katakanlah al-an pada saat ini masih tak pada yang engkau kehendaki wahai Tuan Raja. Fa'ajaba maka ta'ajub siapa al-ma'mun bikalami dengan ucapannya hadar rajul wasura dan senang siapa al-ma'mun bi dengan ini rajul. Waqala dan berkata siapa al-ma'mun misluka yajuzu lahu ayya'mura bil ma'ruf. Misluka utai seperti kamu yajuzu dibolehkan lahu pada lahu bagi orang ayya'mura supaya perintah siapa orang bil ma'ruf dengan perkara ma'ruf. Famdi dan meneruskanlah siapa kamu alama atas perkara kunta ada siapa kamu alih atas ma bi amrina dengan perkara kami wa an ra'ina dan dari pendapat kami. Pastamarra maka berlanjut siapa ar-rajul orang laki-laki ala zalika atas itu amar ma'ruf nahi munkar. Fafisya hadil hikayah maka di dalam runtutnya ini hikayat cerita bayanu dalil utawi apa penjelasan dalil alal istighna atas tidak dibutuhkan anil izni daripada izin untuk berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau untuk amar ma'ruf nahi munkar ya itu tanpa izin daripada negara pun tidak apa-apa. Nah, sekarang ini kadang-kadang orang mau beramar ma'ruf itu ya, paham ya? Jadi tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesungguhnya melekat untuk kita semua. Jadi tugas amar ma'ruf nahi munkar itu sesungguhnya melekat pada kita semua. Paham apa paham? Cuma kalau untuk mengeksekusi yang perkara-perkara yang kemungkaran mengeksekusi itu harus apa itu negara yang punya hak. Katakanlah, oh ini tempat perjudian harus dibongkar. Ini bukan tugasnya kita. Kita ini gerakannya gerakan moral. Gerakan kita ini gerakan moral kalau untuk orang sipil. Tapi kalau umpamanya berkaitan untuk mengeksekusi sesuatu, katakanlah, oh ini harus dibongkar tempat minumannya, orang perjudiannya, itu harus aparat negara. Paham apa paham? Kita ini membantu aparat. Kita ini membaru petugas negara untuk kalau negara kita ya yang bagaimana warga negara ini betul-betul berketuhanan yang maha ya. Mana Tuhan yang mengajarkan kita, Tuhan kita ini loh yang kita yakini salah satu dasar negara kita ini berketuhanan yang maha. Mana Tuhan kita yang kita yakini ada yang Tuhan menganjurkan kita judi ada apa tidak? Tuhan yang mengajarkan korupsi ada tidak? Tuhan yang suruh kita melakukan kemaksiatan ada apa tidak? Tidak ada. Maka kita ini sebagai warga negara yang baik ikut membantu mensukseskan apa ini falsafah negara kesatuan Republik kita itu bagaimana warga negara Indonesia berketuhanan yang baik
berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam hal ini kita melanjutkan dalam kitab Ihya dalam bab Bayan Adabil Muhtasib. Ini menjadi penjelas tata keramanya orang yang beramar ma'ruf, mempersiapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Qad zakarna, sungguh menyebutkan siapa kami tafasil ada pada perinciannya tata kerama fi ahadid darajat, di dalam salah satu derajatnya. Wa nadhkuru, dan menyebutkan siapa kami al-an di dalam saat ini jumlaha pada jumlahnya adab darajat wa adab-adab ya, wa masadiroha, dan sumber-sumbernya adab. Fanaqul, maka mengucapkan siapa kami jami'u adabil muhtasib. Perhatikan, para pelaku-pelaku dakwah harus memahami ini. Jami'u adabil muhtasib utawi semua tata keramanya orang yang muhtasib, orang yang mempersiapkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Masdaruha utawi sumbernya al muhtasib, adabul muhtasib, itu salah sifatin, itu 3 sifat. Perhatikan, jadi orang-orang yang pelaku-pelaku dakwah harus harus mempersiapkan 3 sifat ini fil muhtasib, bagi orang yang bekerja dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama apa? Al ilmu. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar yang pertama adalah al ilmu. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita, untuk amar ma'ruf harus punya Yang kedua wal warok, sifat warok. Paham? Sifat warok. Yang ketiga husnul khuluq, budi pekerti yang bagus. Paham? Jadi yang pertama ilmu. Amal ilmu, ketahuilah yang pertama. Amal ilmu, sesungguhnya ilmu. Utawi ilmu. Fal ya'lam, maka hendaklah mengetahui siapa pendakwah muhtasib mawaqil hisbah, pada tempat-tempatnya atau situasinya hisbah. Situasinya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hududah, dan batasan-batasannya hisbah. Wa majariha, dan tempat-tempat berlakunya hisbah. Wa mawani'iha, dan perkara-perkara menghalangi hisbah. Lihat tasro, supaya bisa menyingkat menyingkatkan siapa al-muhtasib ala haddus syar'i, atas batas-batasan syarak fiha, di dalam hisbah, ya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui bagi orang yang dakwah itu harus tahu ilmunya. Katakanlah orang dakwah itu apa? Orang dakwah itu yang diajarkan apa? Bagaimana dia mengenal Allah. Berarti masalah tauhid. Kalau masalah tauhid, berarti orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus tahu ilmunya, ilmu tauhid, atau pernah belajar ilmu tauhid. Kira-kira orang yang mau mengajak orang tentang ilmu tauhid, tapi dirinya tidak tahu tentang ilmu tauhid, kira-kira orang itu layak berdakwah apa tidak? Layak apa tidak? Katakanlah di sekolah kamu didatangkan guru tentang ahli matematika, tapi dia sama sekali tidak mengerti tentang ilmu matematika, terus kemudian mengajarkan kalian, kira-kira muridnya tambah pinter atau tambah bento? Tambah bodoh atau tambah pinter? Tambah bodoh, ya apa tidak? Orang mau mengajarkan tentang fadhailus sholat, tentang keutamaan sholat, bagaimana sholat. Kalau tentang keutamaan sholat, bagaimana tata caranya sholat, syarat rukunnya sholat, berarti dia perkara-perkara batalan sholat, bagaimana tata caranya toharoh yang benar, berarti dia harus tahu ilmunya fikih, tentang fikih syariat, tentang masalah toharoh, tentang masalah ibadah. Paham apa paham? Hal-hal yang semacam ini harus tahu dulu gitu. Hal-hal yang semacam ini harus tahu dulu. Kalau dirinya mau berdakwah, bagaimana orang bisa membaca Al-Quran dengan benar, dirinya harus bisa membaca Al-Quran dengan benar dulu. Betul apa betul? Ya. Kalau enggak bagaimana? Ya, berarti yang terpenting dalam masalah dakwah ini harus tahu ilmunya dulu. Paling tidak dasar-dasarnya itu harus tahu dulu. Walaupun tidak harus sedetail, wah orang dakwah itu harus hatam kitab Fathul Wahab, wah Mughni Muhtaj besar-besar.
Nggak harus ke sana dulu. Kalau ke sana dulu nggak ada yang bisa ini. Ustaz-ustaz di sini nih, ada yang pernah hatam Fathul Wahab? Hah? Ada yang pernah hatam? Susah mencari orang yang seperti itu, ya. Tingkatan yang seperti itu susah. Paling tidak dasar-dasar. Jadi para pendakwah minimal lah. Kalau bahasa di pondok pesantren minimal baca Fathul Qorib kosongan, ya. Paham apa paham? Baca Fathul Qorib kosong. Jangan hanya kamu itu mengandalkan jubah kamu yang besar. Jangan mengandalkan sorban kamu yang besar. Kalau kamu tidak punya ilmunya, paham ya? Dasar-dasar ilmunya harus dipenuhi dulu. Ini menurut Imam Ghazali. Wa ammal wara', yang kedua adalah wara'. Wa ammal wara' dan utawi wara' fal yaz'ajahu, maka hendaklah meninggal, mencegah fal yaz'aja, maka hendaklah mencegah siapa orang kepada mencegah apa wara'hu kepada orang yang ihtisab itu, orang yang bekerja dalam dakwah itu, an mukhalafatin maklumatin, daripada perkara yang menyelisih an mukhalafati maklumihi, daripada menyelisih ilmunya muhtasib. Fama kulluman, maka tidaklah tiap-tiap orang alima yang fama kulluman, maka tidaklah tiap-tiap orang alima yang mengetahui siapa man, amila mengamalkan siapa orang bi ilmi dengan ilmunya man, bal rubbama ya'lamu, sebaliknya banyak sekali ya'lamu mengetahui siapa orang, anau sesungguhnya orang musrifun, itu melewati batas siapa man fil hisbah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, wa zaidun dan melebihi alal haddil ma'zun, atas batasan yang diizinkan fi, di dalam had, syar'an, di dalam syarak. Walakin, dan tetapi yahmilu mendorong kepada orang alaihi, atas amar ma'ruf nahi mungkar, alaihi atas orang gharadun, salah satu tujuan minal aghrad, dari tujuan-tujuannya pribadi. Waliyakuna, dan supaya ada kalamnya muhtasib, wa wa'du, dan nasihatnya muhtasib makbulan, itu diterima. Fa'inal fasik, maka sesungguhnya orang fasik yahza'u, itu bisa mentertawakan atau meremehkan siapa fasik bi dengan muhtasib, idah tasaba, ketika ngajak amar ma'ruf siapa orang. Wa yurisu, dan menyebabkan dalika itu semua jara'atan, itu menjadi berani alih atas muhtasib. Maksudnya begini, waroknya di sini ini bukan warok dalam artian fikih menjaga dari perkara haram maupun subhat, tapi waroknya di sini adalah artinya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dirinya harus bisa mencegah dirinya dengan warok itu, agar supaya dirinya tidak menyelisih dari ilmu-ilmu yang ia ketahui, supaya dirinya tidak menyelisih daripada ilmu-ilmu yang ia ketahui. Katakanlah ilmu syariat gini nih, paham ya? Orang-orang yang muhtasib, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu, yang selalu pesan pertama itu apa? Mesti ngajak orang marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Yang dinamakan iman itu apa sih? Yang dinamakan iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amal. Yang dinamakan iman itu adalah diucapkan di mulut, diyakini di hati, tercermin di dalam gerak dan perbuatan. Kamu ngomong tentang iman dan takwa, kamu sendiri tidak beriman, kamu sendiri kualitas iman kamu rapuh, kamu sendiri imannya kocar-kacir, kamu ngajak orang beriman. Kira-kira ini yang seperti ini yang harus dijaga. Waroknya seorang muhtasib, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, itu harus dijaga gitu. Jangan kamu hanya pandai bicara di podium, kalau kamu sendiri kualitas iman kamu, ketakwaan kamu masih kocar-kacir. Paham ya? Paham apa paham? Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, tingkatkan iman dan takwa, supaya supaya dengan diantaranya adalah jamaah yang rajin, nggak pernah jamaah, ya.
Perbanyak zikir, tidak pernah zikir banyak, Pak. Ya, paham? Mari kita tingkatkan dengan ilmu. Anak-anaknya tidak ada yang mondok, anak-anaknya tidak ada yang dipondokkan di pesantren, tidak ada yang ngaji, tidak ada yang belajar fikih, tidak ada yang belajar tafsir, tidak ada yang belajar hadis dan sebagainya. Tapi mau ngajak orang, lah yang seperti inilah menjadi kualitas dakwah tidak berharga. Ya, kualitas dakwah itu di mata orang itu menjadi tidak berharga. Paham apa paham? Ini yang disebut dengan warok. Karena banyak orang, kata Imam Ghazali, banyak orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Banyak orang punya ilmu tidak mengamalkan bahkan dengan ilmu itu kadang-kadang walakin yahmilu, tetapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar kadang-kadang punya tujuan-tujuan pribadi, tujuan-tujuan duniawi. Wah, aku sekarang sudah terkenal. Wah, kalau begitu aku laku jadi calon wakil bupati. Ya. Paham apa paham? Wah, kalau saya sudah mulai semakin terkenal, nanti mau mencalonkan menjadi wakil bupati. Ada yang seperti itu. Jadi dia jadi ustaz itu tujuannya adalah supaya untuk mendapatkan kedudukan, jabatan dunia. Paham apa paham? Kalau murni sih tidak apa-apa. Siapa tahu? Untuk mencari tujuannya ke sana. Tujuannya itu loh yang tidak ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang seperti ini, kalau orang yang tidak murni, tidak ikhlas, akan dipermainkan, akan ditertawakan oleh orang-orang fasik. Wah, Pak Ustaz ini ngomongnya begini, tapi tujuannya begitu. Ngomongnya gini, ngajaknya ke sini, tapi ternyata dia bermain di belakang layar. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, menjadikan kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang ahlul ilmu khair. Wala taj'alna wa yaquluna syahha wa nafi wa salam al barakah fid din wa qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.